sore Bapak Ibu sekalian serta adik-adik di lingkungan Tasisius berkah dalam Gusti. Renungan pada hari yang ke-26 pada bulan Maria dan bulan Katekese liturgi tahun 2020 dengan tema Ekaristi sebagai transformasi hidup. Adapun bacaan renungan mengambil tema adalah persaudaraan sejati yang lahir dari Ekaristi. Perlu saya bacakan, Bapak Ibu sekalian. Ketika bertugas sebagai perwakilan Tata Suci Vatikan atau Apostolic Visitor untuk Bulgaria yang mayoritas penduduknya adalah warga gereja Kristen Ortodok, Monsinyur Angelo Roncalli hadir dan menawarkan semangat persaudaraan yang tulus. Relasi antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok yang semula kaku lambat laun menjadi cair karena ketulusan, kesederhanaan, dan keterbukaan Monsinyur Angelo Roncalli kepada saudara-saudara Ortodok. Ketika ia wafat sebagai Paus Yohanes yang ke-23 pada tanggal 3 Juni 1963, warga Bulgaria menyebut sebagai nyala lilin dari jendela kami di Bulgaria. Ketulusan dalam merajut persaudaraan amatlah berharga ketika semua diliputi kekaguan dan kebencian. Persaudaraan muncul dari cahaya iman. Iman menuntun orang beriman, apapun agamanya, untuk memandang dalam diri dan sesama sebagai seorang saudara laki-laki atau perempuan untuk didukung dan dikasihi. Melalui iman kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan seluruh umat manusia, umat beriman dipanggil untuk menyatakan persaudaraan manusia ini dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta serta mendukung semua orang, terutama mereka yang paling miskin dan yang paling membutuhkan. Begitulah isi dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Uni Emirat Arab pada tanggal 3 sampai 5 Februari tahun 2019 bagi kita umat Katolik. Semangat persaudaraan kita temukan sumbernya dalam perayaan Ekaristi. Bukankah dalam Ekaristi kita menyambut roti yang sama? Artinya dalam kesatuan dalam Kristus yang satu dan sama. Dengan demikian, kita disatukan satu sama lain sebagai saudara. Persaudaraan ini tidak hanya berhenti saat Ekaristi, namun dibawa dalam hidup sehari-hari. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, renungan pada hari ke-26 perlu kami sampaikan bahwa menelaah dan memperhatikan renungan yang sudah saya bacakan tadi, patutlah kita mengambil contoh perjalanan hidup Monsinyur Angelo Roncalli, yang mana beliau telah mempersatukan dan memulihkan hubungan kedua keyakinan yang berbeda antara gereja Kristen Ortodok dengan Katolik Roma yang sebelumnya kurang begitu harmonis. Kemungkinan ketidakharmonisan ini diakibatkan oleh rasa saling mencurigai, rasa saling tidak mempercayai, kemungkinan juga saling memegang keegoan masing-masing, sehingga kerukunan kedua agama tersebut menjadi bermasalah. Dalam hal ini, mencontoh apa yang sudah dibuat oleh Monsinyur Angelo Roncalli, kalau kita selaraskan dalam kehidupan kita sekarang ini, saya akan mencoba mengambil contoh dalam lingkup kecil, yakni kehidupan
rumah tangga kita. Di mana dalam kehidupan rumah tangga kita terkadang banyak hal yang menghalangi tumbuhnya kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Hal ini disebabkan karena ketidak saling percayaan, memegang keegoan masing-masing, saling mencari kesalahan satu sama lain, sehingga timbul perbedaan pandangan. Dan lebih parahnya lagi, timbul pertengkaran yang berujung di dalam rumah tangga tersebut dari waktu ke waktu. Kita seharusnya saling menyadari bahwa kita tercipta itu banyak kekurangan dan ada pula kelebihannya. Tentunya kelebihan ini kita harus pelihara dan kita pertahankan dengan baik, sehingga akan menjadikan pupuk bagi kebahagiaan kita hidup berumah tangga. Sedangkan kelemahan-kelemahan masing-masing hendaknya harus saling kita sadari, dan dengan kesadaran yang tinggi akan kelemahan kita, maka sudah semestinya kita melakukan perbaikan-perbaikan yang sama-sama kita lakukan di dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud. Ketika kelemahan ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangunan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Kesadaran masing-masing anggota keluarga, baik itu bapak, ibu, dan anak, menjadi kunci utama adanya harmonisasi dalam rumah tangga. Seperti juga yang dilakukan oleh Monsinyur Angelo Roncalli, dengan kesabaran, dengan ketulusan, dan kesederhanaan, beliau bisa mencairkan suasana saat itu antara gereja Kristen Ortodok dengan Katolik Roma, sehingga terjadi harmonisasi kedua keyakinan tersebut, sehingga kedua agama tersebut bisa hidup saling berdampingan dan saling menghormati. Mengambil pemahaman orang bijak, apabila kita sadar tidak bisa melakukan perubahan yang lebih besar, maka lakukan perubahan pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Memperbaiki akan kelemahan-kelemahan kita, sehingga tercipta harmonisasi yang baik dalam rumah tangga kita. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan bulan Maria dan dalam katekese liturgi tahun 2020 sore ini di hari yang ke-26. Selamat sore dan terima kasih.